Halo teman-teman, di video kali ini saya Ulfa Safira akan menjelaskan mengenai materi manajemen pelayanan kesehatan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Salah, tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, nama saya Ulfa Safira dengan NIM 2203045020073 dari kelas E dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan. Welcome to my learning material video. Nonton sampai habis bagi yang mau nambah ilmu, kalau nggak mau, bagi di kalian sih. Materi pertama tentang mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan. Ada yang tahu nggak sih apa aja mekanismenya? Simak baik-baik ya. Ada 8 mekanisme menyusun program kesehatan. Pertama, ada identifikasi masalah, yang mana penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki. Kedua, menetapkan prioritas, yang mana pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu teknik scoring dan teknik non-scoring. Ketiga, ada penentuan tujuan, yaitu ada dua jenis tingkat tujuan, yaitu tujuan umum atau goal dan tujuan khusus atau objektif. Keempat, ada penyusunan dan pengembangan rencana program, yaitu penyusunan program dalam proses perencanaan mencangkup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 4 mekanisme tadi sudah disampaikan. 4 mekanisme lainnya apa ya? Ada yang tahu? Jadi yang kelima ada menetapkan sasaran, yang mana sasaran program kesehatan biasanya dibagi menjadi dua, yakni sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Keenam ada organisasi dan staf, yang mana uraian organisasi sekaligus staf atau personal yang akan melaksanakan kegiatan, serta diuraikan pula tugasnya masing-masing. Ketujuh ada rencana anggaran, yang mana uraian tentang biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Terakhir ada rencana evaluasi, yang mana uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan. Prinsip manajemen sangat diperlukan, pasalnya tanpa penerapannya maka kegiatan organisasi yang ada di dalamnya bisa tidak terkendali, dan juga perlu penerapannya agar dapat mengatur berbagai kepentingan dan mencapai suatu tujuan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dan kebijakan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Informasi kesehatan mencangkup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sekitar kesehatan maupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek keberhasilan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran dalam melaksanakan upaya kesehatan dalam hal pembangunan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan haruslah berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur baku yang diakui. Pengembangan hukum kesehatan meliputi upaya penyusunan serta harmonisasi hukum, sosialisasi, dan advokasi hukum. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan manajemen kesehatan lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing. Sebelum lebih jauh pembahasannya tentang pelayanan kesehatan, sebenarnya ada yang tahu nggak sih mutu pelayanan kesehatan itu apa, seperti apa, bagaimana bentuknya, dan penerapannya bagaimana? Ayo simak sampai habis video ini.
Jadi, pengertian mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya alam yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien dan efektif, serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah. Syarat pokok dan batasan mutu pelayanan kesehatan. Adapun syarat pokok dari pelayanan kesehatan, yaitu ada 5 cakupan syaratnya, yaitu tersedia, mudah dicapai, mudah dijangkau, bermutu, berkesinambungan, dan terakhir dapat diterima dan wajar. Selanjutnya ada dimensi kualitas pelayanan kesehatan, yang mana ada 3 cakupan dimensi kualitasnya, yaitu pertama, reliability atau kehadiran dan responsiveness atau daya tanggap. Yang kedua ada asuransi atau kepastian dan empati atau MPT. Yang ketiga ada tangibility atau bukti langsung. Selanjutnya ada kebijakan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, yaitu pertama, meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan. Kedua, penetapan dan penerapan berbagai standar dan pedoman. Ketiga, ada peningkatan mutu sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada penyelenggaraan quality assurance. Bukan cuma itu, ada percepatan pelaksanaan akreditasi, ada peningkatan publik, peningkatan kerjasama dan koordinasi, dan terakhir, peningkatan peran serta masyarakat. Itulah tadi 8 kebijakan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Adapun upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dimulai dari penataan organisasi, selanjutnya regulasi peraturan perundangan, selanjutnya pemantapan jejaring, selanjutnya ada standarisasi, selanjutnya ada quality asuransi, selanjutnya pengembangan ilmu 4 pengetahuan dan teknologi, selanjutnya peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi profesi, terakhir yaitu peningkatan kontrol sosial. Tunggu dulu, emang kalian tahu bagaimana sih mutu pelayanan kesehatan itu? Ayo, jangan simak setengah-setengah, simak sampai habis video ini. Selanjutnya, ciri-ciri mutu pelayanan kesehatan, yaitu pertama, memenuhi standar profesi yang ditetapkan melalui standar struktur, standar proses, dan standar hasil. Kedua, sumber daya untuk pelayanan asuhan keperawatan dimanfaatkan secara wajar, efisien, dan efektif. Ketiga, aman bagi pasien dan perawat pemberi jasa pelayanan. Keempat, masukan bagi pasien dan perawat memberi jasa pelayanan. Yang kelima, memperhatikan dan menghormati aspek sosial, ekonomi, agama, budaya, etika, dan tata nilai masyarakat. Materi terakhir mengenai persyaratan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pertama, pimpinan yang peduli dan mendukung. Kedua, adanya kesadaran bahwa mutu harus ditingkatkan atau sadar mutu. Ketiga, tenaga keperawatan disiapkan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dengan cara program diklat. 4. Perlengkapan dan lingkungan mendukung. Terakhir, adanya standar pelayan. Saksikan video anime singkat mengenai pelayanan kesehatan berikut.
Adapun contoh video singkat mengenai pelayanan kesehatan bagian nutrisi, simak videonya berikut. Bencana tidak boleh menghentikan bayi dan anak mendapatkan ASI dan MPASI yang tepat. Dalam situasi bencana, risiko kasus malnutrisi pada anak di bawah 5 tahun lebih besar dibanding kelompok usia lainnya. Semakin muda usia seorang anak, semakin besar risikonya. Pemberian makan bayi dan anak yang tepat sangatlah penting untuk kelangsungan hidupnya. Dengan asupan makanan yang mengandung cukup kalori, gizi, serta antibodi, tubuh akan dapat melawan infeksi. Pada saat bencana, ASI lebih dibutuhkan oleh seorang bayi dan anak. Namun, tidak semua ibu menganggap menyusui itu mudah. Seorang ibu seringkali menjadi stres, dehidrasi, lelah, lapar, atau sakit. Tanpa bantuan yang tepat, ibu atau pengasuh dapat memberikan asupan makanan yang tidak aman, seperti produk susu formula ataupun produk pengganti ASI lainnya. Hal ini dapat mengganggu proses menyusui serta mengurangi produksi ASI, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan malnutrisi. Program pemberian makan bayi dan anak atau PMBA dalam situasi bencana bertujuan memberikan dukungan terhadap orang tua atau pengasuh untuk mempraktikkan standar emas PMBA, yaitu melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD, memberikan ASI eksklusif untuk bayi berusia 0-6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI setelah anak usia 6 bulan, dengan memperhatikan keanekaragaman jenis makanan, frekuensi yang tepat, dan jumlah yang cukup. Melanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Anda tidak perlu menjadi ahli gizi untuk membuat perubahan. Anda dapat membantu prioritaskan ibu hamil dan menyusui untuk mendapatkan akses hunian, makanan, air, pelayanan kesehatan, dan layanan perlindungan. Jangan menerima bantuan susu formula atau produk pengganti ASI lainnya, kecuali jika didapatkan dari tenaga kesehatan. Melapor jika ada distribusi susu formula atau produk pengganti ASI lainnya seperti botol, dot, atau empeng. Produk pengganti ASI hanya boleh disediakan setelah dilakukan pengkajian oleh petugas terkait. Mendampingi orang tua atau pengasuh di ruang ramah ibu dan anak yang merupakan ruangan yang aman, nyaman, dan terjaga privasinya. Di ruang ini, ibu bisa mendapatkan bantuan mengenai pemberian makan bayi dan anak, serta pola asuh untuk bayinya. Rujuk bayi yang tidak mendapatkan ASI atau ibu yang memiliki kesulitan menyusui ke fasilitas layanan PMBA, di mana konselor atau tenaga terlatih dapat memberikan bantuan yang tepat. Mendorong ikatan ibu dan anak dengan menyediakan dan menawarkan bantuan psikososial, konseling, atau bantuan praktis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu. Perlu diingat untuk tidak menyebarkan mitos, seperti lebih baik memberikan susu formula atau produk pengganti ASI jika ibu kurang makan. Stres mengakibatkan ASI berkurang. Ibu yang hamil atau lelah sebaiknya tidak menyusui. Bayi di bawah 6 bulan memerlukan air, apalagi jika cuaca panas. Semua ini tidak benar. Mulailah membantu sejak hari ini untuk menyampaikan informasi bahwa menyusui mendukung bayi agar dapat bertahan dan sehat. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Thank you for watching. Goodbye.